penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Yesusku, menyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, dan aku tak tersembunyi bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, dan aku tak tersembunyi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kita bersyukur di hari ini, di hari Sabat, kita boleh sama-sama datang mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya Allah Roh Kudus, Dia menyatukan segenap tubuh Kristus untuk sama-sama memuji, menyembah, dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau awali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita ialah Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia Allah yang memelihara pekerjaan tangannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari setiap kita orang-orang percaya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian dan penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Mari sembah puji Dia. Sebab iman percaya kita telah menghantar hidup kita kepada jalan kebenaran. Menaikkan pujianmu kepada Tuhan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Katakan, ku percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Katakan, kami percaya Tuhan. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami hidup dalam iman percaya kami di hadapan-Mu. Kami percaya. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa,
Inilah kerinduan kami Tuhan. Bahwa hati kami mau percaya. Tapi seringkali waktu kami menjalani hari-hari kami akui Tuhan. Tapi iman kami seringkali jatuh. Tapi kami seringkali khawatir. Tapi ketakutan itu menghimpit kami ketika kami melihat hari-hari depan kami yang penuh ketidakpastian. Di berbagai pergumulan, berbagai tantangan yang kami hadapi. Seringkali kami lupa. Kami lupa kami punya Allah yang hidup. Allah yang Immanuel. Allah yang selalu beserta. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala perbuatan pelanggaran yang kita perbuat. Minta Tuhan suci kuduskan hidup kita. Agar hidup kita boleh terus dilayakan oleh Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita mengambil waktu sejenak teduh di hadapan Tuhan. Akui semua pelanggaran yang kau perbuat. Akui itu di hadapan Tuhan. Jujur datang kepada Tuhan. Minta Tuhan suci kuduskan hidupmu. Agar boleh terus hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Waktu teduh sejenak. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini ucapan syukur kami ya Bapa, bahwa oleh penebusan Kristus di kayu salib, oleh kebangkitan Kristus, kami yang dahulu mati karena dosa, tapi sekarang kami hidup oleh Kristus. Kami yang peragu, kami yang penakut, kami yang seringkali berubah-ubah, kami yang keras hati Tuhan, diubahkan oleh kebangkitan, ditransformasikan, sehingga seperti Thomas, kami boleh menganggil Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Belenggu dosa dipatahkan, oh Yesusku, Kau tebusku, dan kasih-Mu tak berhenti, sangat besar anugerah-Mu. Ketika insaf-Mu cemas dan kini ku lega, anugerah-Nya ku dapatkan saat ku janji yang teguh yang daripada bahwa Allah Immanuel,
tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, Dan Tuhanlah perisaiku, melindungi hidupku. Belenggu dosa dipatahkan, oh Yesusku, Kau tebusku, dan kasih-Mu tak berhenti, sangat besar anugerah-Mu. Kami memuji kebesaran anugerah-Mu yang mengerjakan keselamatan bagi setiap kami. Nama Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dia adalah memiliki nama di atas segala nama. Mari dengan iman kita mau katakan bahwa sungguh belenggu dosa itu telah dipatahkan. Belenggu dosa dipatahkan, oh Yesusku, Kau tebusku, dan kasih-Mu tak berhenti, sangat besar anugerah-Mu. Belenggu dosa dipatahkan, oh Yesusku, Kau tebusku, dan kasih-Mu tak berhenti, sangat besar anugerah-Mu, sangat besar anugerah. Katakan sangat besar Tuhan anugerah, sangat besar anugerah-Mu. Dalam pujian kami mau naikkan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan roh penolong bagi setiap kami. Roh yang diam di dalam kami. Roh kebenaran yang menyertai langkah kehidupan kami. Dialah sumber sukacita kami yang sejati. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji keajaiban karya-Mu. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Senap hati kami memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah segala bernapas memuji namanya. Karena Dia Allah yang tidak terkalahkan. Di satu-satunya Tuhan, Dia layak menerima segala kemuliaan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yang memampukan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari
sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya setiap kita boleh diselamatkan. Mari satukan suara kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Oh sungguh Tuhanlah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kata Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Sungguh Kau Tuhan yang ajaib. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami rindu terus memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk siap dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Karena anugerahnya telah nyata bagi setiap kita. Dan bagian kita saat ini mau memberikan persembahkan hidupmu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu. Inilah setiap kami Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam karya Kristus anak-Mu. Engkau menjadikan, menebus, bahkan di dalam Kristus itu Engkau juga memberikan kami penyertaan-Mu yang sempurna. Menjalani hari-hari kehidupan kami di muka bumi ini, Engkau tetap hadir menyertai kami oleh Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu di siang hari ini. Kami bersama-sama memuji Tuhan dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Allah kami memberikan hikmat pengertian surgawi agar kami dapat memaknai firman-Mu ini dan juga melakukan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada Minggu Pentakosta hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dimulai dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia, yaitu Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, yaitu para murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di bagian yang lain kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasalnya yang kelima ayat 18. Efesus 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, bagaimana agar kehadiran kita itu bisa memberi dampak yang membangun kehidupan keluarga kita maupun orang lain, baik itu saudara seiman kita maupun orang-orang yang belum percaya. Dan bagaimana supaya kita tetap bersaksi akan Kristus kepada mereka. Di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, bagaimana agar keluarga-keluarga mengalami pemulihan, agar para suami kembali berperan sebagai imam yang mengajarkan kebenaran kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana para istri kembali memerankan fungsinya sebagai seorang penolong yang sepadan kepada suaminya dan mendukung suaminya untuk memerankan fungsinya tersebut. Bagaimana anak-anak membuka diri atau merendahkan hatinya untuk menyambut itikat baik dari orang tua yang mau memulihkan relasi yang mungkin selama ini dingin, tidak terbangun, dan sekarang waktunya untuk dipulihkan. Dan di sana memuliakan, menyaksikan Tuhan. Di tengah-tengah saat yang terjadi hari-hari ini, saudara, bagaimana agar para hamba Tuhan, pemimpin gereja bersatu untuk memikirkan jemaat dimuridkan, jemaat diarahkan kepada Tuhan, bentuk-bentuk perhatian yang lebih kepada memperhatikan jiwa jemaat yang sedang bergumul menghadapi situasi saat ini, saudara. Bagaimana supaya bisa bersatu, bersehati, dan di sana menyaksikan Kristus. Saudara, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, bagaimana supaya para pelaku usaha tetap kuat dan tenang dan berserah kepada Tuhan. Para pekerja tetap bisa berpikiran tenang dan berserah kepada Tuhan. Para pelajar tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan di sana semuanya menyaksikan Kristus. Saudara, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, bagaimana juga agar semua elemen, baik itu keluarga, gereja, sekolah, lembaga-lembaga Kristen lainnya bisa sehati, sepikir, setujuan, saling melengkapi, saling membangun, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk menolong keluarga-keluarga Kristen yang sedang bergumul menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana supaya terjadinya kolaborasi yang sehati, sepikir, setujuan tersebut, saudaraku. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini kita bisa memaknai semua situasi ini dengan benar, dengan bijak, dengan memiliki cara pandang surgawi, supaya kita tetap bisa tenang, kuat dan teguh. Bahkan pada akhirnya kita tetap beria-ria memuji Tuhan kita itu, saudaraku. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, kehadiran kita menyaksikan Injil Kristus itu. Allah kita dimuliakan. Saudaraku, bagaimana. Sederhana. Kita semua harus kembali kepada akarnya. Yaitu berakar di dalam Kristus. Dibangun di dalam Kristus itu, saudaraku. Disinilah letak
kita bisa menjalani hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang terjadi. Kita tetap bisa bersehati bersatu, memaknai semuanya dengan benar dan bijak. Kita bisa membangun, berdampak, memperbaiki relasi-relasi kita, saudaraku, di dalam Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kekuatan diri kita sendiri, kita bisa untuk berakar dan dibangun di dalam Kristus? Apakah dengan kemampuan kita, kesalehan agamawi kita, kita bisa untuk mengikut Kristus dan tinggal, berakar, dibangun di dalam Kristus? Apakah bisa, saudaraku? Tentu tidak. Kita tidak bisa. Kita tidak punya cara terbaik untuk bisa membawa diri kita ini atau menenggelamkan diri kita ini berakar dan dibangun di dalam Kristus. Allah kita tahu kita tidak mampu. Tuhan kita mengerti kondisi kita. Itu sebabnya Dia menjanjikan, mengutus, dan pada waktunya menggenapkan janjinya tersebut. Yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Saudara, kita kembali kepada teks yang kita baca di bagian Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat dari kisah tersebut, saudaraku, para murid pada waktu itu juga dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bayang-bayang Kristus yang menderita, dihakimi, bahkan disalibkan di Yerusalem masih segar di ingatan mereka. Mereka masih mengingat situasi yang mencekam itu, saudaraku. Sementara Kristus akan naik ke surga, maka para murid semakin wajar sepertinya kalau mereka takut dan khawatir. Siapa lagi yang bisa menolong mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi menariknya adalah Yesus justru melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah tempat di mana Kristus pernah ditolak, dihakimi, bahkan disalibkan. Tapi kenapa Yesus justru melarang para murid tidak meninggalkan Yerusalem? Saudaraku, karena memang nanti di dalam waktunya Tuhan, tepat pada waktunya di Yerusalemlah, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan digenapkan, dicurahkan kepada para murid, saudaraku. Tetapi selain itu punya makna. Kenapa Yesus melarang mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem? Yerusalem ini menjadi gambaran tempat yang mencekam. Tidak ada rasa aman dan nyaman di sana. Padahal sejatinya ketika Allah membangun kota ini, saudaraku, Yerusalem itu harusnya mencerminkan damainya Tuhan, kasih kebaikannya Tuhan. Tapi ternyata tidak demikian. Fakta membuktikan di Yerusalem terjadi penolakan, penghakiman, bahkan Kristus disalibkan, saudaraku. Akibat dosa tentunya. Justru di tempat inilah Yesus meminta supaya para murid tetap tinggal. Yesus tahu para murid punya cara, kalau nanti Yesus naik ke surga, cara mereka harus segera pulang kampung ke Galilea. Mereka harus menghindari Yerusalem. Karena mereka takut, mereka diancam, mereka disiksa, atau mengalami banyak bentuk penderitaan. Bisa saja cara mereka adalah mereka segera pergi dari Yerusalem dan kembali ke Galilea, kembali ke aktivitas mereka sedia kala, saudaraku. Tapi Kristus melarang mereka sekali lagi. Dan Yesus katakan di ayat yang kelima, bahwa janji Bapa itu, bahkan Yesus pernah pintakan kepada Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 16 bagaimana Kristus meminta kepada Bapa supaya Roh penolong, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada para murid. Janji ini di Yerusalem akan digenapkan, saudaraku. Yesus katakan di ayat yang kelima, Yohanes membaptis dengan air. Arti baptisan Yohanes ini adalah lambang pertobatan, saudara. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, saudaraku, tepat pada waktunya Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Dan para murid
di sana mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya baptisan Roh Kudus? Ini yang mau kita renungkan. Kenapa Roh Kudus itu perlu sekali di dalam hidup kita dan pada akhirnya memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini, saudaraku. Baptisan Roh Kudus waktu terjadi di Pentakosta, saudara, ini hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Cukup satu kali, saudaraku, sudah sempurna. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Kristus. Artinya, Kristuslah yang membaptis para murid melalui Roh Kudus, saudaraku. Termasuk orang-orang percaya di segala zaman, di segala tempat, bahkan Anda dan saya, saudaraku. Saudara, kalau kita melihat atau membandingkannya dengan kitab Roma 6 ayat 3 maupun 1 Korintus 12 ayat 13, di sana Rasul Paulus menggunakan kata dibaptis dalam roh atau dibaptis oleh roh, saudara. Dibaptis di sana menggunakan bentuk tata bahasa yaitu auris, indikatif dan pasif. Apa artinya? Artinya dibaptis di sini merujuk pada peristiwa di masa lampau yang sudah terjadi dan sempurna terjadinya, namun masih berkaitan dengan waktu-waktu yang akan datang. Auris itu, saudara, artinya satu waktu tertentu dilakukan, tetapi juga mencakup waktu yang lain atau mencakup keseluruhannya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan satu kali saja, tidak berulang, tetapi satu kali ini juga mencakup keseluruhan lintas zaman, saudaraku. Kita bisa melihat Rasul Paulus tidak hadir pada peristiwa Pentakosta, bukan? Tidak hadir di sana. Tapi kenapa dia berani katakan dibaptis oleh roh? Artinya dia mendapatkan curahan Roh Kudus itu juga, saudaraku. Dia tahu, dia mengerti karena Roh Kudus memberikan pengertian bahwa pencurahan Roh Kudus di Pentakosta satu kali terjadi tetapi mencakup keseluruhannya. Termasuk Paulus pun masuk di dalamnya, Anda dan saya pun masuk di dalamnya, saudaraku. Hingga tiba waktunya Tuhan, Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita, melahirbarukan kita. Memberikan kita pertobatan yang sejati, saudaraku. Supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama dan kita bersatu dengan Kristus Yesus. Saudara, kata baptis secara harafiah berarti dicelupkan ke dalam atau ditenggelamkan, saudaraku. Atau dibenamkan. Itu kira-kira arti dari baptiso. Itu secara harafiah, tetapi secara figuratif atau kiasan ingin menjelaskan kepada kita bahwa arti kita dibaptis melalui Roh Kudus atau oleh roh itu, kita diidentifikasikan dengan atau dipersatukan ke dalam. Apa maksudnya? Saudaraku yang terkasih, kita tidak akan bisa mengerti arti hidup berakar, dibangun di dalam Kristus. Kita tidak akan bisa mengerti arti keselamatan Kristus. Kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita tidak akan bisa tahu kalau kita punya Tuhan, Raja yang menguasai hidup kita. Kita tidak akan bisa mengenal Allah yang sejati itu, saudaraku. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita ini, saudaraku, dia bekerja untuk melahirbarukan kita supaya kita disingkapkan kebenarannya. Bahwa aku punya Tuhan yang mati dan bangkit bagiku, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, di sana kita mengenal kalau kita punya Bapa surgawi. Oleh Roh Kudus kita diperkenalkan kepada Kristus. Oleh Kristus kita jadi mengenal kalau Allah kita itu adalah Bapa kita. Yang kita sebut Bapa, saudara. Ini keunikan dari Allah Tritunggal kita itu. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dan bekerja dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu, saudara, dia tinggal di dalam diri kita supaya kita diidentifikasikan dengan kehidupan Kristus. Dipersatukan dengan kehidupan Kristus. Seperti Kristus, saudaraku, ketika dia menjalani kehidupan yang penuh dengan bentuk-bentuk penderitaan, lihat.
Tidak ada kekecewaan kepada Bapa. Tidak ada keluhan, kemarahan kepada Bapa. Dia tidak menyalahkan para murid, tidak menyalahkan keadaan orang lain. Dia tahu bahwa itu semua harus dihadapi karena apa? Yesus fokus kepada Bapa supaya Bapa dimuliakan. Iblis bekerja untuk melemahkan Kristus dengan berbagai macam cara. Tapi Kristus tidak terganggu. Kristus tetap terfokus kepada Bapa. Dia tahu fokusnya adalah Bapa. Dia tidak menyalahkan bentuk-bentuk penderitaan, bahkan salib sekalipun, saudaraku. Hingga Paulus katakan salib itu adalah kemuliaan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena Kristus Yesus pun, Tuhan kita itu, Tuhan yang dipenuhi oleh roh kebenaran, roh Allah itu. Maka roh ini yang diberikan kepada orang percaya, termasuk para murid, Rasul Paulus, termasuk kita pada masa kini. Supaya kita hidup serupa Kristus menjalani hari-hari ini di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang sedang terjadi, saudaraku. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus membaptis hidup kita. Melahirbarukan kita, membuat kita percaya kepada Kristus dan mengakui Dia Yesus Tuhan. Dan kita menyerahkan seluruh hidup dipersatukan ke dalam tubuh Kristus, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 13. Itu sebabnya orang-orang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus, saudaraku, adalah orang-orang yang bersehati, bersatu, bergandengan tangan, saling membangun, saling melengkapi, saling mengasihi. Saudara, itu juga yang terjadi pada zaman para murid. Kita lihat peristiwa Pentakosta terjadi perubahan yang radikal, yang berakar sekali. Dan kita lihat bagaimana para murid bersatu, bersehati, jemaat mula-mula memecahkan roti, mereka berbagi satu dengan yang lainnya, mereka bagi firman, mereka bagi kehidupan, yang punya menolong yang gak punya, saudara, saling melengkapi. Kehidupan jemaat mula-mula itu penuh dengan kuasa dari Roh Tuhan. Karena mereka dibaptiskan melalui Roh Kudus ke dalam kehidupan Kristus. Bersatu, saudara. Di masa pandemi ini masa yang berharga bagi kita. Untuk memaknai kembali hidup kita dibaptis melalui Roh Kudus. Seharusnya gereja, keluarga-keluarga kembali kepada kesatuan itu, kesehatian. Sebagai anggota tubuh Kristus. Yang telah dipersatukan di dalam Kristus itu. Untuk kita saling membangun, saling menopang, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Menguatkan, menghibur satu dengan yang lainnya, saudaraku. Bahkan saudara, bukti nyata kalau kita sudah dibaptiskan melalui Roh Kudus adalah kita mati terhadap dosa-dosa kita. Kita semakin membenci dosa-dosa kita yang lama itu. Di bagian Roma 6 ayat 3 Rasul Paulus katakan kita dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Kematian Kristus untuk apa? Untuk mematikan hukum dosa, hukum maut atau kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi berlaku kepada orang-orang tebusannya, saudaraku. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ini saatnya kita yang tinggal di dalam Roh Kudus, yang Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita pun memberi diri kita, merendahkan hati kiranya dosa kita yang lama, kedagingan, keduniawian, keakuan kita itu, saudara, kemunafikan, kebusukan hidup kita itu pun turut dipersatukan dalam kematian Kristus. Saudara, kalau ini yang sedang kita alami saat-saat ini, kita terus digelisahkan atau kita terus dibawa, ditarik, dikikis dari manusia lama kita itu, saudaraku, itu merupakan bukti nyata kita mengalami Roh Kudus yang mempersatukan kita ke dalam kehidupan Kristus. Supaya yang kita ikuti sekarang adalah Kristus. Kita mengikuti keinginan-keinginan Kristus, keinginan yang kudus, yang benar, yang penuh kasih, yang penuh keadilan, yang penuh kesetiaan itu. Seperti di dalam Galatia 5 dikatakan Rasul Paulus, orang-orang
hidup dalam roh adalah orang-orang yang mengikuti keinginan roh. Keinginan roh itu ya keinginan Kristus. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Saudara, kalau kita terus ditarik dari manusia lama kita dan dipersatukan di dalam Kristus, itu bukti nyata Anda dan saya menikmati baptisan roh yang sudah tercurah pada waktu Pentakosta, namun sekarang kita sedang menikmatinya. Ini poin yang pertama. Di bagian yang kedua, saudaraku, adalah tentang kepenuhan roh. Para murid dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau terjemahan asli saudara, dikatakan maka dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi jelas sekali bentuknya pasif, kata kerja saudaraku. Ya, maka dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus. Baptisan roh, kepenuhan roh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan aku mau dibaptis saja dengan roh tapi nggak mau dipenuhi oleh roh, tidak bisa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat tadi dalam Efesus 5 ayat 18 pun Rasul Paulus menyinggung tentang hidup penuh oleh roh atau hidup penuh di dalam roh, saudaraku. Kalau di dalam bagian Kisah Para Rasul ini saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika para murid dibaptis melalui Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka itu jadi hidup yang maksimal. Mereka memiliki kapasitas dan kuasa surgawi, saudaraku. Kata dipenuhi itu pleto bahasa aslinya, kata dasarnya. Pleto itu berarti saudara memenuhi supaya berdampak maksimal. Memenuhi supaya dia penuh sepenuh-penuhnya saudaraku. Memenuhi supaya tidak lagi kurang saudaraku. Memenuhi supaya maksimal, total saudara. Jadi ketika dikatakan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka jadi total, maksimal, penuh kapasitas surgawi, kuasa surgawi. Bukankah itu yang dikatakan Yesus di pasal 1 ayat 8? Bahwa mereka akan mendapatkan kuasa untuk bisa memberitakan Kristus kepada orang-orang di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa kekuatan mereka, mereka tidak bisa. Mereka tidak punya kapasitas untuk memberitakan Injil. Karena untuk memberitakan Injil, menyaksikan Kristus, butuh kuasa kapasitas surgawi yang bersifat ilahi saudara. Tidak bisa dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan waktu Roh Kudus membaptis atau ketika mereka dibaptiskan melalui Roh Kudus itu, para murid dipenuhi Roh Kudus. Mereka saudaraku memiliki kuasa kapasitas surgawi dan mereka dimampukan untuk menyaksikan Kristus. Mereka tidak lagi sama seperti yang dulu, yang tadi masih takut, khawatir, ancaman, nanti takut disiksa, menderita. Sekarang kita lihat perubahan yang luar biasa hebatnya. Bagaimana nanti Petrus berkhotbah, bagaimana nanti Petrus, Yohanes, bahkan rasul lainnya mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama dan mereka memberitakan Tuhan di sana dan tidak ada rasa takut sama sekali saudara. Tidak ada. Bahkan Yakobus, rasul pertama yang mati martir, dipenggal kepalanya, tidak ada rasa takut lagi. Kebenaran Injil diberitakan. Kenapa saudara? Roh Kudus memberikan mereka kapasitas kuasa surgawi. Hidup mereka maksimal, total untuk Tuhan. Serupa Kristus yang ketika menghadapi berbagai macam bentuk penderitaan. Begitu maksimal bukan? Total. Karena Kristus dipenuhi oleh roh. Roh Allah, roh kebenaran yang ada padanya. Makanya Kristus tidak pernah setengah-setengah melayani. Saudaraku, setengah-setengah memberitakan kebenaran. Tidak, dia beritakan. Sampai salib itu saudaraku. Di sana Kristus maksimal memberikan hidupnya supaya Bapa dimuliakan dan kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian Efesus, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di sana hidup mereka dipenuhi roh. Apa artinya? Agar mereka mencitrakan kehidupan sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang telah diidentifikasikan dengan kehidupan Kristus. Tidak lagi menjadi anak-anak gelap. Tidak lagi dipuaskan oleh anggur yang membuat mereka mabuk.
percabulan, iri hati, dan segala macam perbuatan daging itu. Itu kegelapan. Ketika mereka dibaptis melalui Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sekarang saatnya mereka mencitrakan kehidupan surgawi itu. Mereka diberikan kapasitas kuasa surgawi ilahi untuk mereka menyaksikan Tuhan melalui kesaksian hidup mereka. Dan di sana Allah dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang kedua ini, kita pun di tengah-tengah menghadapi situasi yang terjadi saat ini, harus memaknai hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya dari dalam batin kita dikontrol oleh Roh Kudus. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan aliran-aliran kehidupan surgawi. Kuasa ilahi, kapasitas surgawi itu saudaraku. Yang membuat kita siap menghadapi tantangan hidup ini. Di sekitar kita ada banyak ancaman, ada banyak orang yang bisa saja merendahkan kita, menyalahartikan hidup kita, ada saja yang tidak menyukai, menyakiti, apapun itu. Bisa saja kita mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, sakit penyakit. Tapi saudara, kalau orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus maksimal hidupnya, di tengah kesakitan tetap bisa menyaksikan Tuhan yang hebat. Di tengah kekurangan masih bisa bersyukur, beria-ria memuji Tuhan Allah. Di tengah penolakan, di tengah disakiti masih bisa tetap berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Serupa Kristus bukan? Ciri khas dari orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan, saudaraku. Inilah yang terus kita perjuangkan dalam mengikuti Yesus. Sungguh bersyukur kalau Kristus Tuhan kita meskipun dia naik ke surga, namun sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, di masa penantian ini Roh Kudus diberikan kepada orang percaya lintas zaman di setiap tempat. Dan puji Tuhan kalau itu juga kita alami. Saudara, di masa-masa ini lihat kembali kepada Dia. Bukan hanya melihat kepada situasi kita yang sulit yang sedang kita hadapi. Kalau kita kembali melihat kepada Dia berbeda sekali. Oh, ternyata Engkau ya Tuhan begitu sempurnanya menolong, memberkati aku. Sampai Roh Kudus pun Kau persiapkan, Kau berikan supaya aku tetap kuat menjalani hari-hari ini. Dan di sana aku tetap bisa menyaksikan-Mu. Bahkan hidupku berdampak. Bahkan hidupku tetap maksimal melayani-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya bukan menjadi pengikut Kristus? Sampai saat sulit pun jadi indah. Saat sakit, kekurangan pun itu jadi indah. Kalau kita jalani semuanya bersama dengan Roh Kudus Allah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena Kristus anak-Mu yang Kau berikan menebus hidup kami. Di dalamnya lah Roh Allah itu diberikan kepada kami. Janji-Mu itu supaya kami mengalami Roh Allah yang mengidentifikasikan hidup kami dengan Kristus. Yang menyatukan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Bahkan yang memenuhi hidup kami supaya kami di tengah-tengah situasi ini tetap memiliki kuasa kapasitas surgawi. Bahkan tetap bersukacita melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Itu menunjukkan betapa hebatnya Engkau ya Allah. Bukan kami yang hebat, tapi Engkau saja. Inilah waktu-Mu untuk membawa kembali kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan. Kembali berakar di dalam Kristus anak-Mu, dibangun di dalam Dia. Melalui Roh Kudus yang memenuhi kami, yang menyatukan kami di dalam kehidupan Kristus itu. Sehingga kami memiliki kuasa untuk menyaksikan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati setiap jemaat-Mu.
agar mereka tetap kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Memandang kepada Tuhan, Roh Allah yang bekerja atas hidup mereka, jiwa mereka senantiasa bersuka. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami memohonkannya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Karena sekali lagi kita diteguhkan bahwa kita punya Allah yang begitu besar dan ajaib. Allah Bapa yang merancangkan segala sesuatu, yang sejak semula telah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Kristus, Sang Anak Domba yang menggenapkan karya penebusan di kayu salib. Yang oleh kematiannya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan oleh kebangkitannya, maut bukanlah hal yang perlu kita takuti. Dan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang mempertobatkan hati kita. Dia Allah penghibur yang selalu beserta, bahkan di hari-hari kesulitan kita belakangan ini. Mari kita mau bangkit berdiri dengan iman. Kita mau meresponi firman Tuhan dan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat-jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta bisa memberikan persembahan melalui transfer. Disediakan transfer nomor rekening yang akan tertera dalam slide berikut ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya hingga harinya Bapak, ini persembahan kami yang kami bawa, bukan karena kami bermegah akan apa yang kami miliki, bukan kami kaya sehingga kami memberikan, tapi di tengah berbagai kesulitan, berbagai kondisi pergumulan kami, persembahan yang kami bawa Tuhan menjadi satu wujud iman kami, bahwa Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang memelihara setiap kami hari demi hari. Dan setiap kami mau terus percaya, mau terus bertumbuh dalam iman kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami kekurangan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Kami terus melangkah dengan iman, kami terus percaya. Dan persembahan ini menjadi ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menyimak beberapa slide pengumuman berikut ini. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Allah. Kita naikkan doksologi, doa berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh GI Antoni Samosir. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah.
Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan seluruh hidup kita kepada Allah yang menciptakan, menebus, dan yang menyertai kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita di dalam Kristus Yesus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.